Ya, bisa dimulai, monggo. Sudah muncul ya? Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini untuk Mas dan Mbak sekalian ya? Sehat apa enggak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa. Pak. Semangat. Iya. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya pada sehat. Untuk pertemuan kali ini nyatanya ya kalau sehat itu merupakan nikmat yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita sakit itu ya merasakan kayak gimana gitu ya, kayak diuji paling berat gitu ya. Makanya kalau sehat itu kita harus banyak bersyukur gitu ya. Untuk pertemuan kali ini itu membahas tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu dari teman satu kelas ini kira-kira ada yang nggak berangkat? Mau berangkat semua? Masuk semua, Pak. Ya, oke. Alhamdulillah masuk semua ya. Nggak ada yang izin ya? Dispen nggak ada? Nggak ada, Pak. Alhamdulillah sehat semua, aktif semua. Ya, oke. Kalau sudah itu kita siapkan materi untuk pembelajaran. Untuk buku-bukunya dikeluarkan buku pendidikan agama Islam. Terus untuk sampah-sampah yang dilaci, silakan kalian buang dulu ke tempat sampah ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya kita persiapan untuk pembelajaran, ya. Ya. Sudah semua? Sudah. Pak. Oke, sudah. Sebelum itu silakan saya minta bantuan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan untuk Mas Oka untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Siapa? Duduk siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa bi Amin. Alamin. Ya, oke. Untuk pertemuan kali ini silakan dibuka ya materi alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bab 6 ya. Nah, setelah itu nih yang perlu ditekankan di sini nih, tujuan pembelajaran. Kamu mempelajari itu tujuannya buat apa? Gitu ya. Yang pertama, siswa dapat membaca Quran surat Al-Anbiya dan Al-A'raf sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan gunnah. Terus yang kedua, siswa mampu menghafalkan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dan yang ketiga, siswa dapat menelaah kandungan Quran surat Al-Anbiya dan Al-A'raf serta hadis terkait penciptaan dan keteraturan alam semesta. Untuk pembelajarannya itu ada 3, gitu ya. Sudah paham? Tujuannya untuk ngapain aja? Pertama, membaca Al-Anbiya dan menelaah ya kandungannya. Oke, sekarang dari Mas dan Mbak sekalian, silakan ini perhatikan ilustrasi berikut ya, ada gambar. Ya. Kira-kira itu gambar apa ya? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Itu gambar alam semesta. Ada yang beda jawabannya tentang selain alam semesta? Tidak ya? Apa? Ya. Ya, tentang alam semesta ya. Nah, selanjutnya, nih. Pernahkah kalian memperhatikan betapa teraturnya siang dan malam? Pernah kalian mengamati?
Siapa yang mengatur? Allah. Allah, Pak. Ya. Tujuannya buat apa? Hikmahnya, hikmah di balik keteraturan alam ini. Apa? Siapa yang kekacauan. Beriman. Ya, betul sekali. Kita untuk beriman ya. Beriman kepada siapa? Pada Pada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk pertanyaannya sudah bisa dijawab. Nanti ini ada video. Silakan kalian amati lagi ya. Ya, oke. Dari video itu tanggapan kalian tentang video itu apa? Ada gambaran? Luas sekali Pak alam semesta itu. Iya, alam semesta luas sekali ya. Siapa yang menciptakan tadi? Allah. Allah. Tujuannya buat apa? Tujuannya Biar kita beriman. Iya, Supaya manusia beriman. ya. Untuk gambar yang ini itu sebagian kecil dari alam semesta ya. Ini diambil dari NASA ya. Terus kaitannya juga Allah juga menjelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, ini ada ayatnya. السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء لا Saya minta bantuan siapa ya? Mas Nandang, coba. Itu untuk Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Coba saya minta dibacakan. Bisa nggak? Bismillah. Oke, coba ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annal samawati wal arda kanata raqaw fa faqadnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ya, oke. Terima kasih ya untuk Mas Nandang. Coba saya minta dibacakan lagi Mas Bisri. Coba Mas Bisri. Sama ya Pak ya, ayatnya ya sama. Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ya, oke. Terima kasih ya. Saya ucapkan kepada Mas Nandang dan Mas Bisri untuk membaca Al-Quran. Nanti bacanya harus pelan, ya, harus pelan. Gak usah terburu-buru. Nanti kaidah ilmu tajwidnya juga harus ditekankan, gitu ya. Tadi yang di sini nanti yang ditekankan hukum bacaan gunnah, gitu ya. Nah, selanjutnya ayat ini menjelaskan bahwa apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang berasal dari air. Maka mereka tidak beriman. Gitu ya. Ini menjelaskan bahwa Allah menegaskan bahwa orang-orang kafir Makkah itu dulu tidak memperhatikan alam semesta. Terus Allah juga menjelaskan bahwa ya dulu alam semesta itu dulunya satu, kemudian dipisahkan ya. Terus Allah juga menciptakan
segala sesuatunya bersumber dari air. Kayak kita aja dalam sehari ya kita butuh air. Sehari kalau tidak minum, Mas Oka bisa nggak? Sehari tidak minum? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Karena manusia membutuhkan cairan dan pasti walaupun puasa pun pasti harus minum. Iya, harus minum gitu ya. Karena 70% ya manusia itu butuh air. Kita mungkin 1 atau 2 hari masih bisa tidak makan, tapi berbeda dengan minum gitu ya. Oke, selanjutnya ini ayat yang menjelaskan itu ya alam semesta. Terus selanjutnya ada Quran surat Al-A'raf. Nih, ayat 54. Saya coba minta bantuan Mas Alfi untuk membacakan, bisa? Ya Pak, insya Allah. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yushil lailan nahara yatlubuh hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharat. Shadaqallahul azim. Ya, oke. Terima kasih ya Mas Alfi, ini untuk bacanya juga udah lumayan bagus ya gitu ya. Yang artinya ini sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengaitkannya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Dalam ayat ini menjelaskan tentang apa tadi? Tentang? Ada yang bisa menjawab? Dari artinya ini? Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya. Iya, oke. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kayak gitu ya. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya Allah mengatur, ya kan? Siang malam. Siang dan malam. Tujuannya buat apa? Untuk umat manusia tunduk pada Tunduk kepada Allah. Ya, tunduk pada Allah, pada perintahnya gitu ya. Oke, sementara seperti itu. Silakan, ini saya bagi kelompok ya. Kalian diskusi. Untuk kelompok 1 saya bacakan. Yang pertama ada Mas Alfi, Mas Anggi, Mas Fathu, Mas Beni, Mas Nanda. Untuk kelompok 2 Mas Oka, Mas Aji, dan Mbak Baini serta Mas Bisri. Ini saya bagi menjadi 2 kelompok, nanti kalian diskusi tentang tugas kelompoknya. Kalian itu mencari isi kandungan Quran Surat Al-A'raf ayat 54 dan Al-Anbiya ayat 30. Nah, nanti kamu cari isi kandungannya, terus nanti kamu terapkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Ya. Untuk diskusi saya kasih waktu 15 menit. Kira-kira ada yang masih bingung silahkan ditanyakan ya. Nanti kalian bisa cari referensi lewat Al-Qur'an boleh, lewat internet boleh, lewat buku juga boleh. Nanti silahkan kalian cari referensi tersendiri. Silahkan sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. Gitu ya. Isi kandungannya. Ini Quran suratnya. Saya kepengen untuk kelompok 1 nanti kalian presentasi tentang Quran surat ini. Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Ya. Terus untuk kelompok 2 Quran surat Al-A'raf ayat 54
Ya, saya pengen kalian presentasi satu-satu gitu ya. Kira-kira sudah apa belum? Ya. Sudah. Ya. Oke, saya kepengen kelompok 1 siapa yang mau membaca presentasinya? Ini Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Siapa? Apa saya tunjuk? Coba. Ya, oke. Saya minta Mas Anggi ya untuk kelompok 1 menjelaskan ini isi kandungannya kira-kira apa yang kamu pahami. Mas Anggi? Belakang kayaknya. Oh, lagi ke belakang ya. Saya aja nggak apa-apa, Pak. Oke. Iya, boleh. Ya, Isi kandungannya. kandungannya di situ bahwasanya dulu itu langit dan bumi itu suatu yang padu, tapi kemudian dipisahkan oleh Allah. Iya. Iya, kemudian juga pentingnya air di bumi, Pak. Itu. Iya, oke, siap. Terima kasih. Ini jawabannya juga lumayan bagus ya. Ini menceritakan tentang sejarah juga. Ada yang orang zaman dahulu itu mereka tidak ingat apa yang Allah ciptakan, prosesnya dan lain sebagainya gitu ya. Untuk kelompok 2, ini saya untuk kelompok 2. Silakan untuk Mbak Baini bisa mempresentasikan. Atau yang lain? Kelompok 2? Bapak ini bisa? Isi kandungan ini, Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Garis besarnya saja nggak apa-apa. Oh, itu Pak, Allah itu menciptakan siang malam itu untuk tanda atau bukti supaya manusia itu tunduk kepada Allah, Pak. Ya, oke. Garis besarnya itu ya, Allah menciptakan langit dan malam, tujuannya untuk manusia beriman kepada Allah ya. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 saya ucapkan terima kasih. Beri aplaus untuk kita semua ya. Ya, oke. Untuk pertemuannya itu ya, saya kasih pertanyaan. Satu pertanyaan. Apa hikmah yang kita dapat ambil dari penciptaan alam ini? Hikmahnya apa? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali ini Mbak Beni ya. Untuk meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus bagaimana kita menjaga amanah sebagai khalifah di bumi? Khalifah tahu? Pemimpin. Ya, pemimpin. Kalau jadi pemimpin udah dikasih amanah, kira-kira apa? Menjaga lingkungan, Pak. Jangan buang sampah Menjaganya, sembarangan. Pak, supaya jangan dirusak lingkungannya, Pak. Ya, oke, betul sekali menjaga lingkungannya dan tidak boleh dirusak. Sekarang kan banyak ya kasus-kasus membuang sampah sembarangan. Ya, kita harus menegurnya, jangan membuang sampah sembarangan. Dimulai dari hal kecil dari diri kita sendiri, begitu? 18 Begitu ya? Pak. Ya, oke. Sementara seperti itu dulu. Untuk pertemuan hari ini ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian menghafalkan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 40 beserta artinya itu ya. Iya, Itu saya Pak. akhiri dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.